Seketika memanggil pengawalnya, disuruh mengundang ketiga para pemuda yang berada di kepatihan, maka duta segera berangkat. Tidak berapa lama sudah mengiring 3 pemuda tampan, masuk ke dalam tempat singgasana, untuk menghadap sang raja, kemudian duduk menempatkan diri dengan penuh rasa hormat. Kemudian ketiganya memberikan sembah, dengan cara bergantian. Sang Raja Brawijaya dan juga Sang Prameswari, hatinya sangat gembira setelah melihat ketampanan ketiga keponakannya. Kemudian dipanggillah para pangeran, untuk dipertemukan dengan saudara keponakan yang baru datang. Para putra raja terperanjat ketika menghadap di hadapan orang tuanya. Setelah semuanya tenang, sang raja menyambut dengan kata-kata, menanyakan tentang keselamatan perjalanannya, juga menanyakan kabar mertuanya dan juga para penduduk yang berada di negeri Cempa. Ketiga kasatria menjawab menyampaikan kabar baik atas semuanya. Atas kehalusan bahasanya, sang permaisuri Dwarawati, yang menyambung keakraban dengan saudara tua, baik yang laki-laki, maupun yang perempuan, senang kepadanya sehingga akrablah, sehingga semakin erat keakrabannya, yang menjadikan keselamatan, agar bisa mendapatkan kesenangan dan juga tertarik pada sifatnya. Sang raja berserta permaisuri, tertumpah rasa sayangnya kepada ketiga keponakannya, sehingga tidak pernah berpisah siang dan malam. Namun mereka kecewa dalam hatinya, karena ketiga pemuda tidak sama agamanya. Setelah beberapa hari, sang raja ingin mengadakan pertunjukan. Menggelar tari bedaya, serimpi dengan diiringi gending, dan nyanyian ajakan para wanita yang menyentuh hati, yang bisa menarik siapa saja yang melihatnya. Harapan dari sang raja adalah sebagai menyambut anak keponakan yang baru tiba, untuk menghibur hatinya. Namun ketiganya tidak merasa senang hatinya atas pertunjukan tarian agung, dan ketika melihat bedaya serimpi, jiwanya menjadi gelap, dan tiada henti mengucapkan taut. Sang Raja Brawijaya paham atas sikap yang tersembunyi, bahwa ketiga keponakannya bersedih hati. Karena melihat pertunjukan tarian, setelah berlangsung seharian maka bubarlah para penarinya, dan para penari serimpi mengundurkan diri karena tersaput malam. Dan semua yang hadir pun kembali ke rumah masing-masing. Sedangkan sang raja dan permaisurinya masuk ke dalam singgasana peristirahatan. Atas kesedihan ketiga keponakannya, maka sang raja berkata kepada ketiga putra keponakannya, "Wahai anakku, saya lihat sikapmu menyimpan duka. Sekarang apakah yang kau inginkan? Jika ada kau minta, pasti akan saya kabulkan. Segeralah wahai anakku, kau katakan sejujurnya." Ketiga keponakannya pun berkata, "Wahai sang raja, jika engkau berkenan, sekarang paman sekalian masuklah ke agama, seperti yang kami anut wahai tuan raja. Dengan menjalankan syariat Islam yang luhur, mengikuti para nabi yang suci, dengan ikhlas karena Allah." Isi dari berbagai kitab yang juga telah ditafsirkan, dijelaskan akan ketinggian derajat dan kemuliaan para nabi, karena membela dan menjaga, serta menganut agama yang luhur. Sebaiknya engkau wahai paman, engkau pikirkan dengan budi. Kurang lebihnya mohon kemurahan pengampunan paduka raja. Setelah mendengar yang demikian, Raja Majapahit, atas yang disampaikan keponakannya, bingunglah pikirannya, hingga tidak bisa berpikir, karena menemui kebingungan dalam pikirannya, andaikan mengikuti ajakan keponakannya.
malu atas kedudukannya sebagai raja, karena tidak mantap terhadap yang telah diyakininya. Kemudian sang raja beralasan kepada ketiga keponakannya, "Wahai anakku, benarlah apa yang kau katakan. Namun perasaan batinku, saya tidak akan berganti agama yang saya anut, yang telah lama saya anut, beserta juga nenek moyangku, dan juga para leluhur sebelumnya. Sedangkan agama yang kamu anut, saya tidak membatasi dan tidak melarangnya, karena pedomannya sendiri-sendiri. Semuanya berasal dari Yang Maha Lebih, entah manakah yang paling benar, yang paling tepat dan paling benar tentang Yang Maha Nyata, tentang mati yang benar. Memang demikian yang sejak zaman dahulu dicari oleh manusia. Tanda petunjuknya ada, sudah tertulis di dalam kitab suci, tentang kesucian budi, dan pemahaman tentang awal kejadian. Andaikan saya menolak agama dari para leluhur, yang telah mengawalinya, yang sudah diyakininya, menjadi tidak mungkin bahkan bisa salah akal. Justru akan tidak mendapatkan apa-apa, bagaikan dunia terbalik, memberi tambahan pada yang sudah ada dan menghindari yang tidak ada. Sayang karena telah dijalani dengan sungguh-sungguh. Ibadah yang telah dijalankan akan hilang tidak terbilang banyaknya, semua ajaran yang telah dipelajarinya, pahamilah dan jangan menjadi patah semangat. Ketiga keponakan tersebut terhenyak ketika mendengar apa yang disampaikan oleh pamannya, Raja Majapahit. Maka terbesitlah di dalam pikirannya bahwa sudah menjadi kehendak Tuhan. Karena berbeda budayanya, seberuntung-beruntungnya orang yang lupa, masih beruntung orang yang penuh ingat dan penuh kewaspadaan. Maka terhentilah perkataannya terhadap sang paman, sambil merasa ketakutan. Jika dipanjangkan, kata pun tiada guna, justru akan menjadi masalah. Akhirnya menyerahkan kepada Tuhan yang Maha Luhur. Namun sang bibi, Permaisuri Dwarawati, di dalam hatinya mendapat ilham sehingga mengikuti agama sang keponakan. Dan telah memeluk agama Islam mulia, mendapat anugerah iman suci. Suaminya sang Raja Brawijaya, mendukung yang menjadi kehendaknya, untuk berganti agama. Kemudian ketiga pangeran merestui kepada bibinya, Permaisuri Dwarawati, karena telah memeluk agama Islam. Ketika itu setelah pagi hari, ketiga keponakan membuat pesanggrahan, dekat dengan bagian Kaputren. Hanya dibatasi satu bangunan dan dijaga oleh petinggi negara, dan sangatlah dihormati. Kemudian ketiga pangeran, tidak berapa lama tinggal kemudian mohon pamit kepada pamannya. Karena tidak betah berada di negara Majapahit, karena tidak bisa bergaul dengan yang beragama yang sama, sehingga sesak perasaannya, sehingga ingin segera pulang ke negara Cempa, sedangkan sang paman berusaha keras menghalanginya, karena masih belum hilang rasa rindunya. Kemudian datanglah kabar, bahwa negeri Cempa sekarang telah hancur, karena kalah perang dengan pasukan Koci, sehingga pangeran bertiga berhentilah jalan pikirannya, sehingga menjadi sedih sekali. Pamannya berusaha menghiburnya, menenangkan dengan kata-kata lembut. Untuk menenangkan hatinya, baik siang ataupun malam, ketiga pangeran tidak berhentinya beribadah kepada Tuhan. Setelah beberapa hari, atas kehendak sang raja, para ketiga keponakannya akan dinikahkan, karena ketiganya terlihat sudah dewasa. Maka kemudian sang raja memanggil Arya Teja Bupati Tuban,
bahwa anaknya ketiganya adalah wanita. Jika berkenan, ketiganya diminta untuk dinikahkan dengan ketiga keponakannya yang berasal dari negeri Cempa. Sang Arya Teja Bupati Tuban menyerahkan atas kehendak raja. Setelah sepakat atas pembicaraan keduanya, dalam hari itu juga, sang raja memerintahkan kepada Patih Gajah Mada untuk menyebarkan kabar. Seketika sudah didengar oleh orang banyak. Mengundang agar menyiapkan tugas yang menjadi tanggung jawab para bupati. Segera membuat panggung, masing-masing kebagian satu ruangan, dan semuanya dihias sehingga menjadi indah. Para penyanyi sinden telah mempersiapkan diri, yang akan membawakan kidung nyanyian, yang mendayu-dayu menyentuh hati. Setelah kesemuanya siap dan masuk di hari yang telah ditentukan. Pada hari pernikahan, kemudian ketiga pangeran dengan ketiga putri, dirias busa pernikahan dengan baju sasringgit. Raden Santri Ali menikah dengan Dia Retno Maninjung, sedangkan Raden Rahmat dipertemukan dengan mempelai putri yang bernama Retno Dia Siti Manila. Raden Ali Abu Hurairah mendapatkan yang paling kecil, yang bernama Retno Sadasar. Sangat besar bahagianya, sang paman sekalian, dan juga para keluarga seluruhnya, ikut merasakan kebahagiaan atas pernikahan ketiganya, dan juga mertua sangat terharu melihat. Kepada ketiga menantunya, sangat duduk berdampingan berpasangan, dengan ketiga orang putrinya, bagaikan bunga satu rangkaian, wibawanya memancar, membuat iri. Laki-laki dan perempuan yang melihatnya, membayangkan seandainya itu dirinya, 7 hari diadakan pertunjukan. Sudah rukun dalam pernikahannya, saling cinta mencintai, siang malam mereka tiada terpisah. Setelah beberapa hari, ketiga pasangan pengantin, atas kehendak sang raja, untuk menjaga perasaan mereka, anak keponakan semua dikumpulkan dengan yang sama agamanya. Maka ketiga putra keponakan, agar diserahkan kepada Arya Lembusura, di tanah Surabaya. Kemudian raja mengirim 2 orang utusan, dengan membawa surat raja. Kemudian ketiga pasangan yang baru menikah pun mempersiapkan diri. Utusan itu mendapat amanah. Setelah paham apa tugas yang diemban, maka berangkatlah. Tidak diceritakan kisah di perjalanan. Atas perjalanan 2 duta utusan, bersama dengan ketiga pangeran, beserta istrinya dan kerabatnya, setibanya di Surabaya, langsung menuju ke tempat kediaman Arya Lembusura. Kedua utusan menyampaikan surat dari sang Raja Brawijaya. Dengan segera Arya Lembusura menerima surat itu. Dibukalah dengan perasaan gembira. Isi surat itu adalah bahwa Raja Majapahit menyerahkan keponakannya, karena telah berkeluarga dan beragama yang sama, serta tidak ada larangan tentang agama, terserah yang menjalankannya. Siapapun yang ingin berpindah agama, banyak ataupun sedikit tidak dibatasi, yang ingin mengikuti agama ketiga keponakanku, diiringi doa keselamatan. Sang Arya Lembusura senang hatinya, menyatakan siap menerima perintah kepada kedua utusan. Sangat hormatlah dia kepada menantu buyut yaitu ketiga kasatria. Ketiganya sangat dijunjung tinggi. Setelah beberapa hari berjalan, duta utusan mohon pamit. Sang Arya Lembusura menyetujui dengan menyerahkan surat sebagai surat balasan. Kemudian duta utusan kembali pulang. Sesampainya di Majapahit, surat balasan diserahkanlah kepada raja. Kemudian
kemudian telah dibuka maka senanglah Tuan Raja. Isi surat mengabarkan Patuh menjalankan perintah Raja. Dengan senang hati menerima tugas itu, atas penyerahan ketiga pangeran. Kemudian tidak diceritakan tentang Majapahit, sedang yang ada di Surabaya. Arya Lembusura kemudian sangat menyayangi atas ketiga menantu buyutnya. Tidak berapa lama kemudian diberi wilayah kekuasaan, untuk ditempati sendiri, serta diangkat sebagai imam. Yang pertama Raden Santri Ali, diberi wilayah di Gresik, untuk menjadi Raja Pandita Agung, bergelar Ali Murtala, sedangkan adiknya, yaitu Raden Rahmat dijadikan imam di Surabaya. Menguasai wilayah Ampel Denta, bergelar Pangeran Hatip, yang lebih terkenal dengan sebutan Sunan Ampel Denta, yang menjadi awal mula sebutan wali di tanah Jawa, sedangkan Raden Ali Abu Hurairah menguasai wilayah dan menjadi imam di Majagung, sekarang Mojo Agung, masuk wilayah Kabupaten Jombang, sehingga sangat banyaklah penduduk yang masuk Islam.